Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan bimbingan kali ini, kita akan mengangkat tema tentang perencanaan karir, di mana pada saat ini kalian siswa kelas 12 akan lulus dari SMA dan akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Di sana akan dihadapkan pada beberapa pilihan, dan pilihan itu tergantung pada kalian. Kemana saya akan memilih pilihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kita semua. Sering kita bertanya, setelah lulus SMA, bingung mau kemana ya? Nah, dari gambar ini kita melihat beberapa alternatif. Lulusan sekolah SMA, saya mau ngapain? Ada panah yang akan menikah, ada yang panah akan kuliah, ada panah yang akan kerja, dan dari beberapa itu ada juga yang lain ya. Nah, itu akan membuat kalian menjadi galau tentunya ya. Kemana saya akan? Beberapa alternatif yang ditawarkan tadi ya, dari gambar tadi. Pertama, kuliah. Saya akan kuliah. Kedua, kerja. Yang ketiga, menikah. Saya akan menikah. Kemudian yang keempat, kursus. Yang kelima, nganggur. Nah, itu pun akan menjadi pilihan kalian, karena banyak siswa yang akhirnya tidak memilih kuliah, kerja, nikah, kursus, tidak memilih apapun. Hanya sekedar dia setelah lulus diam di rumah menikmati hidup, katanya Bu, setelah belajar 12 tahun menimba ilmu, mikir, nah sekarang mau istirahat dulu. Nah, itu juga banyak yang akhirnya, atau karena terlalu bingung saya mau kemana, mau kuliah, kerja, nikah, kursus, akhirnya ya udahlah nganggur aja. Nah juga. Nah, setelah lulus kemana nih saya? Tadi yang pertama kuliah. Nah, dari kuliah pun tidak, akhirnya kita bingung, tidak bingung lagi, masih ada pemikiran yang lain. Di mana saya akan kuliah? Jurusan apa? Banyak sekali jurusan yang ditawarkan di setiap universitas atau perguruan tinggi. Berapa lama saya akan mengambil kuliah? Yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu pilihan. Biaya berapa biaya? Biayanya ya tergantung di biaya kuliah, biaya hidup, biaya tugas-tugas, kemudian dukungan orang tua. Nah, ini dari orang tua kira-kira bagaimana, mendukung nggak kita kuliah di jurusan yang kita inginkan, ataupun orang tua punya alternatif lain. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi diri, motivasi kita untuk menjalani kuliah tersebut bagaimana. Selain kuliah, tadi ada alternatif yang lain ya. Kemana saya setelah lulus? Bingung nih, emotnya bingung. Mau kemana nih setelah lulus? Bekerja jadi alternatif. Akhirnya kemana, mau bekerja apa, di mana, kemana bekerja, carinya pekerjaannya gitu ya. Itu juga alternatif, kemana gitu. Kemudian kalau ada juga yang saya mau nikah nyari jodoh gitu, kemana, siapa harus dipikir juga dengan siapa. Walaupun seorang perempuan harus berpikir bagaimana kehidupan setelah menikah. Kemudian tadi alternatif yang lain, nggak mau kerja, kuliah, akhirnya nikah juga sama siapa, akhirnya nganggur gitu, menikmati hidup orang katanya gitu ya. Tapi kan tetap ada image dari orang tua, ada image dari masyarakat terhadap orang-orang yang menganggur gitu. Bagaimana kita harus. Nah, di sini karena beberapa alternatif pilihan tadi, kita harus bisa merencanakan karir. Merencanakan apa itu? Kita harus merencanakan karir.
ada suatu proses di mana siswa atau kita dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Jadi perencanaan karir itu kita harus mengidentifikasi suatu proses, kita mengidentifikasi, mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir kita. Nah, kita tadi kan setelah lulus saya mau kemana nih? Itu kan ada ruang karir sananya. Saya akan mau apa? Saya mau bagaimana? Mau apa, itu harus diambil langkah-langkahnya, direncanakan dari sekarang, karena suatu tindakan kalau dengan perencanaan yang baik itu insya Allah akan menjadi lebih baik. Apa nih tujuan perencanaan karir? Kenapa kita harus merencanakan karir? Nah, perencanaan karir bertujuan untuk mendorong individu untuk mengeksplorasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang berbagai pendidikan yang tinggi yang ada dan peluang karir kemana, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan tujuan karir yang realistis. Perencanaan karir itu mendorong individu untuk mengeksplorasi. Jadi dari sekarang kali itu harus sudah merencanakan karir, kemana saya, bagaimana saya. Nah, itu harus dieksplorasi sama kalian, dicarikan informasi sebanyak-banyak. Kalau saya jadi A, kira-kira bagaimana? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau saya jadi B, bagaimana? Itu eksplorasi, dicari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau saya jadi C, kira-kira bagaimana? Cari informasi, eksplorasi dan informasi sebanyak-banyaknya, sehingga waktu yang kalian miliki setelah lulus tidak terbuang percuma. Dari sekarang kalian sudah cari informasinya. Oh iya, saya mau ke jurusan A, cari informasi bagaimana peluang kerjanya, kuliahnya bagaimana, apa yang dipelajari di sana gitu. Saya mau belajar B atau kuliah di jurusan B, cari juga informasinya. Sehingga setelah kita mencari berbagai informasi dari peluang-peluang karir yang ada, dari pendidikan dan peluang karir yang ada, kita bisa mengembangkan karir yang realistis. Kita mengambil karir-karir yang kita inginkan, yang realistis, yang sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, di sini Ibu akan memberikan tip langkah perencanaan karir, 10 tip langkah perencanaan karir, sehingga perencanaan karir kita itu setelah cari informasi gitu, diharapkan kalian setelah perencanaan karirnya bisa mencapai apa yang diinginkan secara spesifik dan berhasil gitu, optimal ya. Yang pertama yaitu menyusun visi. Mulai dari sekarang bisa berawal dari impian. Apa yang diinginkan? Nah, di sini kita bisa mulai dari membayangkan profil yang diinginkan di masa depan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kira-kira profil apa atau pribadi, bagaimana keadaan saya gitu ya. Setelah saya 2 tahun yang akan datang. Setelah 5 tahun yang akan datang. Setelah 10 tahun yang akan datang. Nah, itu menyusun visi mulai dari sekarang. Berawal dari impian. Apa yang diinginkan? Oh iya, saya inginkan setelah 2 tahun yang akan datang, saya ingin menjadi mahasiswa jurusan A gitu. 5 tahun yang akan datang saya ingin lulus kuliah dari jurusan A. Kemudian 10 tahun yang akan datang saya ingin bekerja di bidang A. Nah, itu kan karena banyak dari perencanaan karir itu, kalau kita tidak mencari informasi sebanyak-banyak, banyak yang akhirnya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran juga, buang biaya juga. Misalnya lulus di jurusan A 1 tahun, betah, pindah lagi tahun berikutnya, nah, itu ya nyaman, ya pindah lagi tahun berikutnya gitu ya. Ada juga yang setelah 2 tahun, 3 tahun kuliah di B, ternyata tidak betah, pindah lagi ke C. Nah, itu adalah gambaran bagaimana perencanaan karir yang dibuat oleh orang tersebut tidak matang. Jadi dia
Mungkin pada awalnya dia mengambil langkah visi itu sekedar ikut-ikutan, sekedar tren, sekedar apa, tidak berdasarkan kemampuan minat yang dia miliki. Yang ketiga ini review, yaitu mereview pencapaian masa lalu, pacu bidang yang sudah berhasil dan jangan fokus pada kegagalan. Yang namanya proses pasti ada gagal. Nah pada saat gagal dia jangan terus ngegugulung atau ngegugulung bahasa Sunda apa ya, fokus terhadap kegagalan itu. Kita harus lihat nih, kalau kita gagal kenapa bisa gagal, dan jangan sampai kegagalan itu terulang. Kita mereview masa lalu, pacu bidang yang sudah berhasil. Mungkin dari setiap proses ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah kalau yang berhasil kita pacu, yang gagal kita jadikan pelajaran. Yang kedua tadi mengenali diri sendiri dan fokus pada kekuatan dan kelemahan. Kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa minat, bakat dan kemampuan kita, sehingga kita bisa fokus pada kekuatan yang kita miliki. Oh iya, saya minatnya A, kemampuan saya A, kemampuan saya B. Nah pada saat itu kita harus fokus pada kekuatan kita. Jangan, ya setiap orang punya kekuatan kelemahan, tapi kalau kita selalu fokus terhadap kekuatan yang dia miliki, kemudian kita mengenali diri kita sendiri, maka kita akan lebih menikmati proses yang dijalani. Ya, jangan lupa juga direview masa lalu. Yang berhasil kita tingkatkan, yang gagal kita jadikan pelajaran. Yang berikutnya adalah tip langkah dalam perencanaan karir. Yang keempat adalah fokus dan terus tingkatkan keterampilan yang dikuasai. Fokus, kita harus fokus pada jalur A. Ya namanya proses pasti ada tantangan, ada hambatan, ada godaan. Nah kalau kita tidak fokus, itu akan membuat kita sulit untuk mencapai karir yang diinginkan. Karena yang namanya proses kan banyak, yang kuliah niatnya 5 tahun, karena tidak proses akhirnya jadi 7 tahun, atau malah ada yang sampai gagal. Nah, kita harus fokus ya, makanya terus tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. Nah kita misalnya, saya mah nggak akan kuliah, saya mau wirausaha, punya perusahaan bapak perkayuan misalnya. Nah, kita harus tingkatkan keterampilan di bidang itu. Mulai dari hal terkecil sampai yang terbesar, kita harus bisa mulai menguasainya. Terus tingkatkan keterampilan. Ya. Sehingga kita paham, oh pekerjaan ini adalah bagaimana. Yang kelima adalah ikuti passion, karena akan menunjang keterampilan sehingga menjadi profesional dalam bekerja. Jadi kita harus mengikuti passion kita, sehingga keterampilan kita akan terus terasa dan kita menjadi profesional. Jangan sekedar ikut-ikutan, jangan hanya sekedar tren gitu, tapi kita harus fokus. Oh iya, passion kita apa, kita gali potensi kita di sana, terus keterampilannya diasah hingga kita akan menjadi profesional dalam bekerja. Dan kita pun akan nyaman kalau kita sesuai dengan passion, sesuai dengan minat, bakat, kemampuan kita, kita akan nyaman. Kita tidak akan merasa jenuh dalam suatu pekerjaan kalau pekerjaan passion kita. Kemudian yang berikutnya atau yang ke-7 itu pada saat membuat karir kita harus mempunyai metode SMART. Yang pertama SMART itu apa? Yang pertama itu spesifik, khusus. Jadi kita harus punya cara itu khusus. Karir itu apa? Ulah umum gitu kemana-mana. Sehingga kita tidak fokus, tidak tahu tujuannya. Misalnya pengen jadi PNS, fokus aja PNS. Bidang apa? Pendidikan. Ya udah jadi guru gitu ya. Kalau saya mau jadi pengusaha, ya fokus aja di bidang pengusaha itu khusus gitu. Kamu harus belajar di situ. Mulai dari katakanlah usaha kecil-kecilan kan. Banyak perusahaan besar itu mereka berawal dari perusahaan kecil-kecilan ya, perusahaannya. Kemudian terukur, measurable, terukur. Jadi cita-cita itu harus terukur.
mampu tidak kita mencapainya. Ya, jangan orang mengalah huta. Pengen A tapi tak tahu jalannya. Nah, makanya harus tadi terukur dari hal yang sederhana. Oh iya, saya mau jadi pengusaha. Pengusaha apa nih? Buah. Ya udah, kita mempelajari bagaimana jadi penjual buah dulu. Penjual buah, kemudian coba ya jualan kecil-kecilan gitu ya. Kemudian achievable, dapat dicapai. Jadi cita itu harus dapat dicapai. Kalau misalnya tidak bisa dicapai, kurangkan grade-nya. Oh iya, saya ingin jadi dokter, tapi dia nanti tidak bisa, tidak mungkin dari segi biaya, kemampuan kita juga kayaknya nggak pintar-pintar amat gitu ya. Nah, kita turunkan, saya mah jadi perawat ya tuh gitu. Kan sama gitu ini kan orang sakit. Nah, jadi diturunkan grade-nya sehingga bisa dicapai. Kemudian realistis, cita-cita itu harus realistis. Jangan ngambang kemana-mana, realistis. Ini pekerjaannya pengusaha itu kan realistis, tapi usahanya juga harus menjalankan. Kemudian time bound, batas waktu. Ada batas waktu. Oh, usia sekian saya harus jadi sekian. Usia 25 saya harus jadi apa. Usia 25 saya jadi harus apa. Usia 30 saya harus jadi apa gitu. Itu ada batas waktu. Lihat 5 tahun saya udah harus kuliah. 2 tahun saya udah jadi mahasiswa, 5 tahun saya udah kuliah, 10 tahun saya udah bekerja. Itu kan batas waktu. Karena kalau tidak di batas waktu mengayai, akhirnya ngayai gitu ya. Dari pekerja kuliah yang harusnya 5 tahun beres, karena kita tidak punya target batas waktu, hanya jadi 7 tahun. Malah jadi lulus acan di DO akhirnya tekan. Karena tidak punya tadi batas waktu. Nah, yang tidak kalah penting dalam perencanaan karir yaitu membaca tren, cermat membaca tren dan peluang karir di masa depan. Bagaimana peluang karir kita? Karena dengan masa digital ini, peluang karir itu mempunyai pergeseran nilai yang cukup besar. Kalau dulu mah pos itu sangat laku, sekarang udah banyak pos itu udah nggak laku. Ada JNE, JNT, JNE pengiriman barang tuh ya, bukan hanya lewat pos gitu. Bukan hanya lewat kereta, lewat bis sekarang udah lewat berbagai macam itu kan peluang karir kan, jasa pengiriman barang. Kemudian kalau dulu usaha itu harus atau dagang itu harus punya toko, sekarang nggak usah punya toko, asal punya HP. Dan kita mau antar barang itu sudah peluang karir. Nah, itu kita harus bisa membaca tren bagaimana sehingga pekerjaan yang kita inginkan di masa depan itu masih ada. Jangan sampai kalian punya keinginan cita-cita sekarang dipelajari, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang pekerjaan itu sudah tidak dibutuhkan. Seperti ya sekarang kan banyak yang pakai mesin, misalnya penjaga tol, sekarang kan udah nggak pakai, itu berapa karyawan yang di PHK karena itu. Pabrik-pabrik juga sekarang udah mulai menggunakan mesin-mesin, ya, robot-robot malah sekarang. Nah, itu adalah dibaca trennya. Berarti kita nggak usah punya keterampilan mencuci, tapi kita harus bisa memperbaiki mesin cuci. Karena orang makin ke sana, jasa yang dibutuhkan adalah untuk memperbaiki mesin cuci. Atau nanti juga sekarang nanti orang nggak butuh setrikaan, orangnya nyetrika nggak butuh, yang penting punya alat setrikaan gitu. Nah, itu peluang tren. Yang ke-8 adalah menjalankan rencana karir yang dimuat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini sehebat apapun, sedetail apapun, sematang apapun perencanaan karir yang kalian buat, itu tidak akan ada apa-apanya tanpa eksekusi. Ya, ibaratnya kamu pengen jadi lulus 5 tahun kuliah, tapi kuliah nate males-malesan, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, nilai banyak yang kurang, boro-boro 5 tahun, 7 tahun juga mungkin tidak akan berhasil.
malah mungkin dikeluarkan di sekolah karena batas maksimal kuliah itu 7 tahun. Jadi tetap sehebat apapun rencana yang kalian buat itu harus dibarengi dengan disiplin dan tanggung jawab dengan action yang kalian lakukan. Saya ingin jadi pengusaha, ada di rumah tidur terus ya. Atau saya ingin jadi ya seperti ibarat saya pengen makan tapi cuma diliatin doang gitu piringnya. Penyangga. Nah, itu adalah sehebat apapun saya pengen sesuatu, kalau tidak tanpa disiplin dan tanggung jawab, itu tidak apanya. Kemudian tip yang ke-10 adalah mengevaluasi secara berkala. Jadi kita harus melihat, mengevaluasi 2 tahun jadi mahasiswa atau jadi pengusaha. Setelah setahun saya usaha nih, kira-kira ada kemajuan atau kemunduran, dinikmati atau tidak. Kuliah setelah 2 tahun nilainya bagaimana, bagus apa enggak. Kalau misalnya bagus, lanjutkan lebih baik. Kalau misalnya tidak, apa nih kesalahannya. Jangan sampai yang targetnya kalian 5 tahun untuk lulus tidak tercapai karena nilai yang kalian peroleh tidak sesuai dengan ideal yang ada di kampus tersebut. Kemudian yang ke-9, demi menunjang tujuan diinginkan, tingkatkan terus keterampilan dan level pendidikan. Nah, kan tadi perencanaan karirnya saya mau jadi apa, turunkan grade-nya. Kalau misalnya demi tujuan saya ingin nggak mau nih saya jadi perawat terus, saya ingin jadi kepala pengawas perawat, itu kan biasanya ditunjang dengan keterampilan yang dimiliki, ikuti kursus-kursus yang ada, atau pendidikan. Semakin tinggi jabatan, kemampuan seseorang biasanya diiringi dengan level pendidikan yang lebih tinggi. Ya seperti guru, nah cukup S1, kepala sekolah mah nggak laku S1, harus S2 kuliah lagi kan gitu. Kalau karyawan ya S1 atau D3, kalau udah jadi staff manager harus kuliah lagi jadi sarjana, kalau jadi manajer harus jadi S2. Nah, itu ada level pendidikan. Jadi untuk menunjang karir-karir itu kita harus bisa meningkatkan keterampilan dan pendidikan, diusahakan. Makanya banyak kelas karyawan, sekolah sambil bekerja. Nah, di sini ada kata mutiara bahwa yang bagaimana ini Walt Disney ya yang mempunyai dunia kartun itu berpendapat bahwa semua impian dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengajarkan impian tersebut. Jadi semua impian itu akan menjadi nyata kalau kita mau gitu, mau mengejarnya. Jadi semua impian itu akan menjadi nyata selama kita punya keberanian untuk mengejarnya. Jadi harus punya keberanian untuk mengejar impian tersebut. Tentunya diiringi dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, karena proses perencanaan karir itu pasti ada keberhasilan dan kegagalan, kita harus bisa belajar dari kegagalan. Jadi kita harus, yang pertama kita harus menghargai dan memanfaatkan setiap proses yang harus Anda lalui dalam mencapai kesuksesan yang Anda inginkan. Hargai dan memanfaatkan setiap proses yang harus Anda lalui untuk mencapai kesuksesan. Misalnya setiap waktu, setiap menit, setiap detik itu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu kalian nikmati, manfaat prosesnya, lakukan semaksimal mungkin. Jangan hanya asal gitu. Asal mengerjakan tugas, asal berusaha gitu, itu tidak akan. Jadi dalam mencapai kesuksesan itu harus dinikmati, dimanfaatkan, sehingga proses itu kita lalui, kita evaluasi, malah setiap waktu sehingga kita kegagalan merupakan pengalaman yang berharga yang akan selalu ada setiap langkah untuk mencapai kesuksesan. Jadi dalam mencapai proses pencapaian karir tersebut pasti ada kegagalan. Pasti ada keberhasilan. Fokus pada keberhasilan, belajar dari kegagalan. Sehingga kalau kita belajar dari kegagalan, diharapkan kita tidak melakukan kesalahan lagi dan kita
bisa mencari alternatif pilihan yang lebih baik. Jadi mencapai kesuksesan, belajar dari kesalahan. Nah ini kalau kita sudah mampu memanfaatkan waktu, menghargai setiap proses, kemudian kita belajar dari kegagalan, kesuksesannya kita tingkatkan, maka kita akan lebih dekat. Nah ini bahasan yang Ibu berikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga kita selalu sukses dan bisa meraih apa yang kita inginkan.